Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2020, terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dan pembacaan dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 diikat oleh topik atau tema pengendalian diri terhadap teknologi. Dan dalam bahasa Batak dituliskan pangarajaio diri menghadapi teknologi. Saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, demikian nats firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20 ini diikat oleh topik pengendalian diri terhadap teknologi. Dalam bahasa Batak dituliskan pangarajaio diri menghadapi teknologi. Saudara, khotbah ini merupakan surat Paulus pertama kepada jemaat di Korintus. Ada banyak hal yang kita temukan di Korintus. Korintus adalah kota metropolitan, kota budaya, kota yang maju ya Bapak Ibu, kota yang sungguh-sungguh rame. Kota Korintus itu terletak di kota pelabuhan internasional. Sangat-sangat sudah maju dalam perdagangan, dalam bisnis. Tingkat ekonomi kehidupan masyarakat tergolong tinggi, mapan, dan makmur.
Kemudian kita temukan lagi di Korintus, pengaruh pengajaran para filsuf Yunani Romawi sangat-sangat begitu kental terhadap perkembangan moral, perkembangan mental, spiritual, perkembangan agama, atau perkembangan kejiwaan kemasyarakatan di Korintus. Saudara, segala sesuatu di Korintus itu, termasuk soal kebenaran, adalah diukur oleh ilmu pengetahuan, oleh sains, oleh hikmat atau akal budi kemanusiaan. Semua orang berlomba-lomba mengejar hikmat, pengetahuan, akal budi, kepintaran. Dan orang yang memiliki hikmat itu, pengetahuan itu atau akal budi itulah yang disebut dengan manusia sempurna, manusia sejati. Saudara, sebagai kota yang serba lengkap dengan semuanya sempurna dalam segala hal, maka di Korintus sangat mudah ditemukan tempat-tempat untuk memuaskan kehidupan daging. Di Korintus sangat mudah didapatkan tempat-tempat untuk bertransaksi seksual, bertransaksi wanita-wanita yang menjajakan dirinya untuk laki-laki hidung belang yang membutuhkan layanan seksual. Para penjajah seksual ini merupakan wanita-wanita yang memperjualbelikan dirinya sebagai barang, dagangan, komoditas bagi laki-laki yang tidak lagi mengindahkan kesucian moral itu. Di Korintus, para wanita-wanita dengan bebas sebebas-bebasnya berlomba-lomba untuk menjajakan dirinya, untuk mendapatkan uang, harta, kekayaan, keuntungan. Bagi mereka tidak persoalan itu, dari manapun datangnya uang itu. Bagi mereka tidak persoalan menjadi wanita penjajah. Seks pun juga dilakukan, Bapak Ibu. Apapun dilakukan asal mendapat uang. Itu prinsipnya. Bahkan menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10 sebelum khotbah ini, disebutkan bahwa di Korintus itu ditemukan orang-orang cabul, penyembah-penyembah berhala, orang-orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Saudara, itulah kondisi keadaan gambaran daripada kota Korintus di mana Paulus menuliskan surat ini. Kondisi ini sangat banyak ditemukan di Korintus. Dan yang sangat-sangat tragis, memusingkan pikiran Paulus, yakni bahwa di Korintus tadi itu kita sudah jelaskan adalah gudangnya praktek percabulan. Praktik percabulan inilah yang sangat-sangat mengancam kehidupan orang-orang Kristen. Ya, sangat-sangat mengancam. Parahnya lagi Bapak Ibu, semua praktek-praktek kotor ini sangat-sangat bebas dilakukan oleh siapapun. Makanya sangat mengkhawatirkan bagi Paulus, karena sangat merusak moral kehidupan orang Kristen dan sudah banyak yang sudah korban. Itu sebabnya Paulus menulis di 1 dan 2 Korintus ini tentang hal ini. Bapak Ibu, mari kita lihat perikop ini. Dalam perikop khotbah 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20 ini, Paulus menegaskan prinsip iman Kristen yang harus dijaga tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan bersama masyarakat duniawi ini. Siapa kita sebenarnya? Ini harus jelas kedudukan kita, supaya kita bisa menjauhkan diri dari berbagai kekotoran moral itu. Mari kita telusuri 3 hal yang sangat penting dalam khotbah ini. Pertama, jangan izinkan dirimu diperhamba oleh apapun. Pada ayat 12 dituliskan oleh Paulus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saudara, Paulus sudah melihat dengan jelas
Bagaimana masyarakat di kota Korintus itu telah diikat, diperhamba, dikendalikan oleh roh-roh duniawi, dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, oleh berbagai-bagai jenis juga makanan dan selera-selera dagingnya manusiawi lainnya. Dengan tegas Paulus mengatakan, meskipun segala sesuatu itu halal. Apa artinya halal? Dalam bahasa Yunani dipakai kata pantamoi exestin. Semua hal, tidak ada kecualinya. Exestin artinya permissible, diizinkan, tidak bermasalah, dapat dilakukan, dapat dimakan, diminum, semuanya halal. Tetapi Paulus mengingatkan, meskipun semuanya itu halal, permissible, existing, tetapi semua yang halal itu belum tentu berguna. Belum tentu berguna, kata Paulus. Kata berguna dipakai dalam bahasa Yunani adalah symphorei, profitable, benefit, memberi keuntungan. Belum tentu mendukung, membangun kehidupan rohani, keimanan kita. Belum tentu, kata Paulus, meskipun itu existing halal, tetapi belum tentu membangun keimanan kerohanian kita. Banyak hal yang memang halal, tidak salah. Baik dikerjakan, dilakukan, bahkan dinikmati, dimakan enak dan sebagainya. Tetapi orang Kristen itu oleh Paulus diingatkan bahwa yang halal itu belum tentu berguna, symphorei, profitable, benefit, memberi keuntungan, bermanfaat, mendukung, membangun kehidupan kerohanian, keimanan kita belum tentu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hati-hati, kata Paulus. Harus selektif. Makanya Paulus mengingatkan jemaat, jangan sekali-kali izinkan dirimu diperhamba oleh apapun. Oleh apapun. Kamu harus merdeka. Kata Yunani yang dipakai, exousiastesomai. Exousiastesomai. Dari kata exousias, artinya dikuasai, diikat, dikendalikan, digiring oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia itu. Justru, kata Paulus, harus sebaliknya. Kita sendirilah, orang Kristen itu sendirilah yang menguasai, mengendalikan, menggiring segala sesuatunya itu. Semua hal yang bermanfaat itu untuk mampu dia membangun kita, membangun iman kerohanian kita. Itu yang perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengingatkan, hindarkan, jauhkan semua bentuk-bentuk percabulan. Saudara, pada ayat 13b ditulis oleh Paulus, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, karena demikian maraknya tempat-tempat percabulan di kota Korintus, sehingga Paulus mengingatkan ketat sekali agar hati-hati dengan semua bentuk-bentuk percabulan yang menunggu di mana-mana, yang tersedia di semua tempat. Paulus menghimbau mereka dan bahkan kita juga di tengah-tengah zaman modern sekarang ini, hindarkan, jauhkan dirimu dari semua bentuk-bentuk percabulan yang ada itu. Kata percabulan dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini porneia, pornos, porno. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris sexual immorality. Jauhkan, Bapak Ibu, semua yang berbau porno, gambar porno, ucapan porno, film-film porno, video-video porno. Wah, ini banyak, ini mengancam anak-anak muda, remaja, bahkan anak-anak. Juga mengancam banyak orang-orang tua. Jauhkan, kata Paulus. Sedangkan kata tubuh yang dipakai dalam bahasa Yunani di sini adalah soma, hidup, keseluruhan hidup. Seluruhnya menyangkut kehidupan kita yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita. Tubuh itu boleh menyangkut perkataan, perbuatan, gaya hidup, keinginan, pekerjaan, talenta, bahkan uang.
harta yang kita miliki, ilmu pengetahuan dan kemampuan berteknologi yang kita miliki, itu juga menyangkut hidup soma. Soma itu Bapak Ibu. Saudara, Tuhan memberi kita soma atau hidup atau tubuh yang ini berbagai-bagai kemampuan-kemampuan yang ada, berkat-berkat yang ada, talenta-talenta, kemampuan berteknologi yang ada. Semuanya itu harus kita kuasai. Harus kita kuasai, kendalikan. Harus kita kendalikan Bapak Ibu. Bahkan soma yang diberikan oleh Tuhan itu haruslah mencerminkan tubuh Kristus. Apa artinya kalau Paulus menyebutkan mencerminkan tubuh Kristus? Seluruh hidup kita ini harus mencerminkan sifat-sifat Kristus. Kita harus menjadi penyataan Kristus di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berteknologi di zaman modern ini. Orang Kristen harus mampu menjaga dirinya, menguasai dirinya, dan menghindari semua hal-hal yang mengotori, merusak somanya, merusak hidup seanteronya. Baik itu menguasai pekerjaan yang bisa membawa kita ke dalam dosa, dan perbuatan-perbuatan yang berbau porno tadi, percabulan tadi. Jauhkan seks, immorality dari hidup kita ini. Jauhkan ucapan-ucapan yang berbau porno. Jangan rakus kita terhadap apapun Bapak Ibu. Jangan rakus. Mari kita pelihara agar punya etika yang baik, yang diterima oleh semua masyarakat di mana kita hidup. Pelihara hidupmu Bapak Ibu agar kita menjadi berkat buat semua orang. Amin Bapak Ibu. Hindarkan hal-hal yang berbau porno. Yang ketiga, tubuh kita adalah bait Allah dan milik Allah. Oleh karena itu, muliakan Tuhan dengan tubuh. Saudara, pada ayat 19-20 dituliskan oleh Paulus, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Telah lunas dibayar. Saudara, ada dua pernyataan Paulus yang sangat penting kita pahami dan sadari di dalam nomor 3 ini. Bahwa tubuh orang percaya itu, tubuh kita orang Kristen ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan milik Tuhan. Luar biasa hal ini. Kita ini adalah bait Allah dan milik Allah. Saudara, pernyataan pertama, diri kita adalah bait Allah. Kalau disebut di sini bahwa tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah, maksudnya adalah bahwa Roh Kudus berdiam, tinggal, hidup di dalam diri kita ini, Bapak Ibu. Sadarkah kita akan hal itu? Namanya Roh Kudus. Tentu, atau yaitu bahwa Roh itu adalah Roh yang kudus, dan Dia akan tinggal, hanya tinggal di dalam diri orang-orang yang sungguh-sungguh kudus. Sungguh-sungguh kudus, Bapak Ibu. Tidak mungkin Roh Kudus itu menempati hidupnya orang-orang yang cemar, orang-orang yang kotor. Kotor dalam arti penuh dengan kebejatan, bercampur percabulan, suka melakukan praktek-praktek yang berbau porno, seks bebas, yang ucapannya sering bohong, suka menipu. Tidak mungkin Roh Kudus tinggal di dalam diri orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Sikap kita itulah yang menentukan apakah Roh Kudus akan mau tinggal dalam tubuh kita atau akan meninggalkan tubuh kita. Dan kalau hal ini terjadi, Roh Kudus meninggalkan tubuh kita, resikonya sangat berat, yaitu setan-setan, roh-roh jahat, iblis-iblis akan menggunakan kesempatan ini, baginya ini kesempatan yang indah untuk masuk, untuk tinggal, untuk menguasai kehidupan kita sepenuhnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jauhkan dirimu dari semua kebejatan-kebejatan itu.
Pernyataan yang kedua dari nomor 3 ini, diri kita adalah milik Allah. Milik Allah. Saudara, sesudah kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa, serta semua keturunannya telah jatuh di dalam dosa. Akibatnya manusia itu sudah milik iblis, sudah dicuri oleh iblis. Tetapi Yesus sendiri memperjuangkan manusia agar manusia itu kembali kepada si pemilik asalnya, pemilik sejatinya, yakni Allah. Yesus menebus manusia itu, memperjuangkan. Kalau istilah bahasa Batak, mangaroro, colmaisian, tangan si iblis. Dari tangan genggaman iblis itu dan mengembalikannya. Ya, mengembalikannya. Sekarang saat kita percaya kepada Kristus dan mengikuti Kristus, kita sudah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita milik Tuhan, bahkan menjadi satu roh dengan Kristus, seperti ayat 17. Satu roh dengan Kristus. Tubuh kita yang telah dibeli dengan harga yang mahal, yakni oleh darah Kristus itu. Itulah yang mengembalikan kita supaya kita kembali menjadi milik Tuhan. Saudara, sebagai pemilik tubuh kita, yaitu Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah itu dari dalam diri kita tidak lain, Bapak Ibu, kecuali kita harus memuliakan Allah. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Jaga, pelihara hidup kita tetap kudus. Kalau kita menyebut di sini kudus, maka praktik kekudusan itu akan nampak dalam jauhkan dirimu dari segala bentuk percabulan dan yang mencemarkan tubuh kita sebagai bait Allah, seperti ayat 18. Apalagi arti daripada kudus itu, jaga, pelihara pikiran kita, tindakan dan perasaan kita agar semuanya itu selaras, sejalan dengan firman Allah yang kita dengar. Jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus yang diam dalam diri kita lewat berbagai-bagai permainan kotor yang kita lakukan. Apakah itu selingkuh, apakah itu seks bebas, apakah itu lupa dalam doa, lupa baca firman, lupa marminggu, lupa memuliakan Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Hindarkan dirimu dari kerakusan akan harta, akan kekayaan, akan berbagai-bagai kekuasaan. Hindarkan dirimu dari perselingkuhan. Semua ini akan merusak damai sejahtera kita dan sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan karena mereka tidak lagi memuliakan Allah, tapi memuliakan dirinya sendiri. Orang yang sudah terlibat dengan berbagai-bagai larangan-larangan yang disebutkan oleh Paulus ini tidak lagi memuliakan Allah, tetapi balik sudah memuliakan dirinya sendiri. Dan mereka-mereka itu adalah dikendalikan, dikuasai, dan dikomando oleh roh-roh setan, roh-roh jahat, Bapak Ibu. Relevansi perikop ini dengan topik Minggu Pengendalian Diri Terhadap Teknologi. Atau dalam bahasa Batak disebut pangarajayo diri menghadapi teknologi. Apa relevansi hubungannya dengan teknologi? Saudara, teknologi adalah salah satu dari 3 mandat pemberian karunia berkat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ada 3 mandat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu. Berbiaklah dan bertambah banyak, 1. 2. Penuhilah bumi dan taklukkanlah ia. Dan yang ketiga, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas binatang yang melata di atas bumi. Pada bagian mandat yang ketiga inilah terkandung Bapak Ibu pengembangan akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada perikop 1 Korintus 6 ayat 12-20 ini sudah jelas tadi kita diingatkan, diajar agar kita mau memelihara hidup kita, menjauhkan segala praktik-praktik busuk lewat hawa nafsu, percabulan, dan segala jenis permainan-permainan licik duniawi.
Saudara, teknologi adalah bagian dari pemberian Tuhan tadi bagi kita. Oleh karena itu, mari kita jaga, pelihara, kembangkan teknologi itu sesuai dengan pemberian Tuhan bagi kita dan untuk berkat bagi manusia dan seluruh ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Namun, sekali lagi, ingat bahwa di dalam teknologi itu banyak unsur-unsur yang membuat kita sombong, tinggi hati, mau menyaingi, menandingi Tuhan. Sebagaimana peristiwa Menara Babel dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 epistel kita di minggu ini. Teknologi itu bisa memperbudak, memperhamba, merusak iman dan kerohanian kita kalau kita tidak hati-hati. Kalau hidup kita sudah baik Allah, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan, kemampuan bagi kita untuk memblokir, menghempang semua pengaruh-pengaruh, segala cobaan-cobaan, bisikan-bisikan roh-roh zaman, pengaruh-pengaruh buruk dari teknologi setinggi apapun itu. Roh Kudus itulah Bapak Ibu yang menjadi kekuatan kita menghempang semuanya. Mari kita wujudkan topik minggu ini, pengendalian diri terhadap teknologi, pengarajaya diri menghadapi teknologi. Turpuk epistel pada minggu ke-11 sesudah Trinitatis ini adalah Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sudah saya upload di YouTube. Apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk mendengarkannya, buka di YouTube channel saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2020 dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20 ini, agar semakin banyak orang yang mau menerapkan topik ini. Pengendalian diri terhadap teknologi termotivasi lewat video. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Berkati hamba, hidupnya supaya saya membagikan kabar. Terpujilah nama Bapa hari ini dan untuk selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.